Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu prosedur keselamatan paling penting dan paling krusial dalam dunia industri, yaitu Loco Tagout atau yang biasa disebut LOTO. Materi ini bukan sekadar teori keselamatan kerja biasa, tetapi merupakan prosedur yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia saat melakukan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, maupun inspeksi sistem kelistrikan dan mesin industri. Seperti yang dijelaskan dalam materi perkuliahan, prosedur LOTO menjadi garis pertahanan utama antara pekerja dan energi berbahaya yang dapat aktif sewaktu-waktu. Mahasiswa sekalian, perlu dipahami bahwa dalam dunia industri modern, kecelakaan fatal seringkali bukan terjadi karena alat rusak, tetapi karena prosedur keselamatan tidak dijalankan dengan disiplin. Banyak kecelakaan terjadi hanya karena seseorang menganggap pekerjaan hanya sebentar atau aman dilakukan tanpa prosedur lengkap. Padahal dalam sistem industri, listrik dapat aktif kembali tiba-tiba. Motor dapat bergerak mendadak. Tekanan hidrolik dapat terlepas. Dan energi tersimpan dapat muncul tanpa peringatan. Karena itu, LOTO menjadi prosedur wajib dalam hampir seluruh industri modern. Pada tujuan pembelajaran dijelaskan bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep LOTO, mengidentifikasi energi berbahaya, menerapkan prosedur isolasi energi, dan mencegah kecelakaan kerja. 4 poin ini sebenarnya membentuk fondasi budaya keselamatan seorang engineer profesional. Engineer bukan hanya dituntut mampu memperbaiki sistem, tetapi juga mampu bekerja dengan aman tanpa menciptakan risiko terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Mahasiswa sekalian, secara sederhana LOTO adalah prosedur untuk memastikan bahwa peralatan berbahaya dimatikan dengan benar, diisolasi dari sumber energi, dan tidak dapat dihidupkan kembali selama pekerjaan berlangsung. Prinsip utama LOTO sebenarnya sangat sederhana. No energy save working condition. Artinya, tidak ada energi, maka kondisi kerja menjadi aman. Namun dalam praktik industri, penerapan prinsip sederhana ini membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja hanya mematikan mesin dari tombol biasa tanpa melakukan isolasi energi secara penuh. Mahasiswa harus memahami bahwa mesin yang terlihat mati belum tentu aman. Mengapa? Karena masih ada tegangan tersimpan. Kapasitor masih bermuatan. Tekanan udara masih ada. Atau energi mekanik masih tersimpan pada pegas dan putaran mesin. Inilah alasan mengapa LOTO tidak hanya sekadar mematikan saklar. Pada ilustrasi peralatan LOTO terlihat penggunaan gembok, tag peringatan, dan has. Setiap alat memiliki fungsi yang sangat penting. Gembok digunakan untuk mengunci titik isolasi agar tidak dapat diaktifkan kembali. Tag digunakan sebagai peringatan visual bahwa ada pekerjaan sedang berlangsung. Sedangkan has memungkinkan beberapa teknisi memasang gembok masing-masing pada satu titik isolasi. Hal ini sangat penting dalam pekerjaan tim. Mahasiswa sekalian, salah satu prinsip paling penting dalam LOTO adalah setiap teknisi harus memasang gembok personalnya sendiri. Artinya, tidak boleh ada satu orang yang mewakili semua pekerja. Mengapa? Karena keselamatan setiap pekerja adalah tanggung jawab individual. Jika satu teknisi masih bekerja, maka sistem tidak boleh diaktifkan kembali. Pada materi jenis energi berbahaya dijelaskan bahwa energi berbahaya tidak hanya listrik. Banyak mahasiswa berpikir LOTO hanya untuk panel listrik. Padahal sumber energi di industri sangat beragam. Energi listrik misalnya berasal dari panel, motor, baterai, inverter, dan kapasitor. Bahkan setelah listrik diputus, kapasitor masih dapat menyimpan energi berbahaya. Inilah sebabnya teknisi harus melakukan verifikasi nol energi sebelum mulai bekerja. Selain energi listrik, terdapat energi mekanik. Contohnya, pegas tertekan, roda berputar, belt conveyor, dan beban tergantung. Mesin yang tampak diam bisa saja masih memiliki energi kinetik tersimpan. Jika dilepaskan tiba-tiba, dapat menyebabkan cedera serius. Energi hidrolik juga sangat berbahaya. Tekanan fluida pada sistem hidrolik dapat menghasilkan gaya sangat besar. Jika selang bocor atau valve terbuka tiba-tiba, fluida dapat menyembur. Komponen bergerak mendadak. Dan pekerja dapat terluka parah. Hal yang sama juga berlaku pada energi pneumatik. Udara bertekanan tinggi pada sistem pneumatik mampu menghasilkan gaya besar secara tiba-tiba. Energi termal juga sering diremehkan. Pipa uap, boiler, atau cairan panas masih dapat menyebabkan luka bakar serius meskipun sistem sudah dimatikan.
Karena itu isolasi energi harus mencakup seluruh sumber energi, bukan hanya listrik. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan bahaya nyata tanpa loto dijelaskan bahwa mayoritas kecelakaan fatal terjadi akibat kegagalan prosedur isolasi energi. Salah satu kondisi paling berbahaya adalah mesin hidup tiba-tiba saat teknisi sedang bekerja. Bayangkan seorang teknisi sedang berada di dalam mesin konveyor untuk membersihkan bagian dalam. Kemudian operator lain yang tidak mengetahui adanya pekerjaan menekan tombol start. Akibatnya, mesin bergerak mendadak dan teknisi dapat terjepit. Kondisi seperti ini benar-benar terjadi di dunia industri. Pada ilustrasi kecelakaan juga dijelaskan risiko sengatan listrik, terjepit mesin, dan semburan fluida bertekanan tinggi. Semua itu dapat menyebabkan amputasi, luka bakar serius, bahkan kematian. Karena itu loto bukan prosedur administratif biasa, tetapi prosedur penyelamatan nyawa. Mahasiswa sekalian, pada peralatan loto standar dijelaskan 4 komponen utama. Pertama adalah padlock atau gembok personal. Gembok ini bersifat unik dan hanya dimiliki satu teknisi. Kuncinya tidak boleh dipinjamkan atau diduplikasi. Mengapa demikian? Karena hanya pemilik gembok yang berhak melepasnya. Kedua adalah tag atau label peringatan. Tag biasanya bertuliskan Danger, do not operate. Tag berfungsi memberikan informasi. Siapa yang bekerja? Kapan pekerjaan dimulai? Dan area mana yang sedang diisolasi? Tag membantu mencegah kesalahan komunikasi antar pekerja. Ketiga adalah hasp atau pengunci bersama. Perangkat ini memungkinkan beberapa gembok dipasang sekaligus. Ini sangat penting pada pekerjaan tim. Mesin baru boleh diaktifkan kembali setelah seluruh pekerja melepas gembok masing-masing. Keempat adalah lockout device. Perangkat ini dirancang khusus untuk mengunci MCB, valve, saklar, atau aktuator. Tujuannya agar peralatan benar-benar tidak bisa dioperasikan selama proses pemeliharaan berlangsung. Mahasiswa sekalian, pada prosedur loto dijelaskan bahwa semua langkah harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh ada yang dilewati. Langkah pertama adalah komunikasi. Operator dan seluruh pihak terkait harus diberitahu bahwa sistem akan dimatikan untuk pekerjaan pemeliharaan. Komunikasi sangat penting karena banyak kecelakaan terjadi akibat miskomunikasi. Langkah kedua adalah shutdown sistem secara normal sesuai prosedur pabrikan. Ini penting agar mesin berhenti dengan aman dan tidak menimbulkan kerusakan tambahan. Langkah ketiga adalah isolasi seluruh sumber energi. Semua titik energi harus diputus. Listrik, tekanan, putaran, maupun energi tersimpan lainnya. Langkah keempat adalah pemasangan lock dan tag. Setiap pekerja memasang gembok personal dan tag peringatan. Langkah ini memastikan tidak ada orang lain yang dapat mengaktifkan sistem secara tidak sengaja. Mahasiswa sekalian, langkah paling kritis dalam seluruh prosedur adalah verifikasi nol energi. Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja hanya mengira sistem sudah mati. Padahal asumsi adalah hal yang sangat berbahaya dalam dunia kelistrikan. Karena itu teknisi wajib mengukur tegangan menggunakan multimeter, memastikan hasil benar-benar 0 volt, dan mencoba tombol start untuk memastikan mesin tidak bereaksi. Baru setelah semua verifikasi selesai, pekerjaan boleh dimulai. Pada studi kasus kecelakaan akibat kelalaian loto dijelaskan kejadian nyata ketika seorang teknisi masuk ke dalam mesin tanpa prosedur loto. Operator lain mengira pekerjaan selesai dan menyalakan mesin. Akibatnya, teknisi mengalami cedera serius pada tangan dan lengan. Dari kasus ini terlihat bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada isolasi energi, tidak ada lock, tidak ada tag, dan tidak ada verifikasi nol energi. Satu kesalahan kecil dapat menghasilkan kecelakaan besar. Mahasiswa sekalian, pada penerapan loto sistem kelistrikan dijelaskan langkah-langkah pada panel listrik. Pertama, matikan MCB atau MCCB. Kedua, pasang lockout device. Ketiga, pasang tag peringatan lengkap dengan nama teknisi. Keempat, verifikasi tegangan menggunakan multimeter. Langkah ini wajib dilakukan pada pekerjaan panel listrik industri. Pada pembahasan kesalahan umum dijelaskan beberapa pelanggaran yang sering terjadi. Salah satunya adalah tidak melakukan verifikasi energi. Banyak pekerja merasa yakin sistem sudah mati tanpa melakukan pengukuran. Padahal tegangan sisa masih mungkin ada. Kesalahan lain adalah tidak memasang tag.
Padahal teks sangat penting untuk komunikasi visual. Kesalahan berikutnya adalah menggunakan gembok biasa yang dapat dibuka orang lain. Ini sangat berbahaya karena sistem dapat diaktifkan tanpa sepengetahuan teknisi. Pelanggaran paling fatal adalah melepas gembok milik orang lain. Dalam standar keselamatan industri, hanya pemilik gembok yang boleh melepasnya. Karena melepas gembok orang lain berarti mempertaruhkan nyawa pekerja tersebut. Mahasiswa sekalian, pada pembahasan peran teknisi dijelaskan bahwa disiplin keselamatan adalah bagian dari profesionalisme engineer. Engineer profesional tidak pernah bypass prosedur, tidak mencari jalan pintas, dan tidak meremehkan risiko. Keselamatan bukan hambatan pekerjaan. Keselamatan adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri. Pada standar internasional dijelaskan beberapa regulasi penting seperti OSHA 29 CFR 1910-147, NFPA 70E, dan ISO 14118. Ini menunjukkan bahwa Loto bukan sekadar aturan lokal, tetapi standar global yang diterapkan di industri seluruh dunia. Mahasiswa sekalian, pada simulasi praktikum mahasiswa diminta mengidentifikasi sumber energi, memasang low-code device, melakukan tagging, dan memverifikasi nol energi. Praktikum seperti ini sangat penting karena keselamatan tidak cukup dipahami secara teori. Keselamatan harus menjadi kebiasaan kerja. Mahasiswa perlu membangun mindset bahwa setiap prosedur keselamatan ditulis berdasarkan kecelakaan nyata yang pernah terjadi. Artinya, aturan keselamatan dibuat karena ada orang yang pernah terluka akibat prosedur tersebut diabaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa low-code tagout adalah prosedur wajib dalam pekerjaan industri dan kelistrikan. Loto memastikan seluruh sumber energi diisolasi, dikunci, diberi peringatan, dan diverifikasi aman sebelum pekerjaan dimulai. Disiplin dalam menjalankan prosedur Loto bukan hanya tentang mematuhi aturan perusahaan, tetapi tentang melindungi nyawa manusia. Sebagai calon engineer profesional, mahasiswa harus memahami bahwa keselamatan kerja adalah tanggung jawab moral dan profesional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam kondisi apapun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.